Boleh gak sih jadiin hari Asyura sebagai hari berkabung? Hari Asyura pada 10 Muharram emang banyak kejadian-kejadian besar di dalamnya dan disunahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Memang di kitab Bukhari Muslim dikatakan sunnah berpuasa. Dikatakan Rasulullah SAW pergi menuju Madinah, lalu beliau melihat kaum Yahudi berpuasa di hari ke-10 Muharram. Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian berpuasa di 10 Muharram ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah sunnah Musa bin Imran, dan hari ini diselamatkannya Nabi Musa dari kaumnya." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bukankah aku lebih mengetahui tentang sunnah saudaraku Musa alaihissalam?" Di kitab Bukhari Ibn Umar mengatakan Nabi SAW berpuasa di hari ke-10 atau tanggal 10 Muharram, dan saat diwajibkan puasa bulan Ramadan, puasa 10 Muharram ditinggalkan, ditiadakan. Pendapat masyhur ulama Syiah terutama As-Sistani, puasa saat 10 Muharram tidak diharamkan, tapi dimakruhkan dalam arti sedikit pahala, dan yang dianjurkan hanya menahan makan dan minum sebab kesedihan Al-Husain alaihissalam hingga waktu asar saja, dan meminum seteguk air lebih mulia saat itu. Tapi kok ada yang memperingati mati syahidnya Imam Husain dengan kumpul sedih-sedih, nangis-nangis, dan teriak-teriak, dan banyak pertanyaan yang masuk. Ini ajaran Alawiyin bukan? Kalau bersandar pada ajaran Alawiyin, kapan munculnya ajaran Alawiyin? Bukankah Ahmad Al-Muhajir hijrah dari Irak ke Hadramut pada tahun 317 Hijrah? Sedangkan kita pengikut Ahlul Bait Syiah Imamiyah mengikuti langsung dari Thariqah putra Al-Husain, yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang selamat dari pembantaian Yazid pada tahun 38 Hijrah. Jadi jaraknya sangat jauh, 250 tahun lebih jarak antara Thariqah Alawiyin dan Thariqah putra Al-Husain Imam Ali Zainal Abidin. Syiah mengikuti Thariqah Imam putra Al-Husain, bukan Thariqah Alawiyin. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, bukan termasuk golonganku orang yang memukul-mukul pipinya, merobek pakaiannya, serta meratap dengan ratapan orang jahiliyah. Dalam kitab Syahrul Asyuk, Imam Shadiq alaihissalam berkata, Ali bin Husain menangis selama 20 tahun. Setiap kali diletakkan hidangan di depannya, dia alaihissalam selalu menangis. Lalu ada seorang berkata padanya, "Demi jiwamu wahai putra Rasul, aku takut engkau menjadi orang yang binasa." Imam Ali Zainal Abidin menjawab, "Aku bersedih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia yang lebih mengetahui daripada kalian." Dan dalam riwayat lain dikatakan, "Kesedihanmu akan membawamu binasa wahai Imam." Imam alaihissalam menjawab, "Celakalah kamu. Sesungguhnya Nabi Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan satu dari mereka, yaitu Yusuf. Lalu mata Nabi Yakub pun memutih, buta disebabkan sedih menangisi satu putranya." Dalam kitab di luar Ahlus Sunnah, Al-Kafi, Syekh Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq bahwa memukulkan tangan ke paha ketika mendapatkan musibah dapat menggugurkan pahalanya. Masalah bersedih merobek pakaian, kita lihat tadi sejarah Nabi Yakub. Sebab terus-menerus menangisi anaknya, yaitu Yusuf alaihissalam, kedua matanya Nabi Yakub buta. Bukan sekedar merobek pakaian saja, tapi kedua penglihatannya hilang. Apakah tangisan kesedihan Nabi Yakub bertahun-tahun itu merupakan sebuah dosa? Di dalam riwayat Al-Kulaini, jika yang kita tangisi manusia biasa secara berlebihan, tapi jika yang kita tangisi adalah cucu Nabi SAW, maka itu akan menambah pahala dan kecintaan kita kepada datuknya, yaitu Rasulullah SAW. Begitu juga perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ketika wafatnya baginda Nabi, "Seandainya bukan karena engkau telah memerintahkan untuk bersabar dan melarang untuk berkeluh kesah, tentu kami akan habiskan sumber mata air kami." Perkataan Imam Ali alaihissalam jangan sepenggal-sepenggal. Nah, itu ada lanjutannya. Jadi kesabaran itu indah kecuali musibahmu. Qala Amirul Mukminin alaihissalam inda dafnin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, "Inna sabra la jamilun illa anka wa inal jaza'a la qabihun illa alaik."
kesabaran itu indah kecuali musibahmu. Meratapi itu tidak baik kecuali meratapimu, wahai Rasulullah SAW.